Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Sartika, NPM 1913053059, Program Studi PGSD, Universitas Lampung semester 4B. Nah, teman-teman, pada kali ini saya akan membahas tentang salah satu materi dari mata kuliah pendidikan inklusi. Nah, materi yang akan saya bahas kali ini adalah tentang tujuan dan karakteristik pendidikan inklusi. Langsung saja yuk kita bahas tentang materi ini. Teman-teman, istilah pendidikan inklusif adalah kata atau istilah yang dibahas oleh UNESCO yang berasal dari kata education for all, yang dapat diartikan sebagai suatu sistem pendidikan yang ramah bagi semua siswa dengan menggunakan pendekatan pendidikan yang berusaha untuk menjangkau semua peserta didik tanpa terkecuali. Nah, semua anak atau peserta didik itu mempunyai hak dan juga kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari pendidikan. Hak dan kesempatan itu tidak dapat dibedakan oleh keragaman karakteristik individu, baik itu secara fisik, mental, sosial, emosional, serta status sosial ekonomi. Nah, konsep pendidikan inklusif ini sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Indonesia yang tidak membatasi akses peserta didik ke pendidikan hanya karena perbedaan kondisi awal dengan latar belakang peserta didik. Pendidikan inklusif pun bukan hanya bagi mereka yang berkelainan atau luar biasa, melainkan berlaku untuk semua anak normal pada umumnya. Pendidikan inklusif merupakan sebuah sistem layanan pendidikan yang mengelola dan mengatur supaya anak berkebutuhan khusus itu bisa dilayani di sekolah-sekolah umum yang terdekat di rumah mereka pada kelas reguler bersama-sama dengan teman-teman seusianya. Jadi itu tanpa membedakan kelasnya dengan siswa yang normal pada umumnya, dan siswa itu bisa belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali anak berkebutuhan khusus. Kita akan membahas tentang tujuan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif di Indonesia ini diselenggarakan dengan tujuan, yaitu yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak dengan kebutuhannya. Lalu yang kedua, itu membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Dan yang ketiga, dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas, buta huruf, dan juga putus sekolah. Selanjutnya, karakteristik pendidikan inklusif. Nah, pendidikan untuk semua berarti pendidikan yang ramah untuk semua dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua siswa tanpa terkecuali. Semua siswa memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari pendidikan. Hak dan kesempatan itu tidak dibedakan oleh keragaman karakteristik individu secara fisik, mental, sosial, emosional, dan bahkan status sosial ekonomi. Pendidikan inklusif sebagai pendidikan yang ramah untuk semua anak dengan sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Lalu, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menempatkan semua siswa di kelas yang sama. Sekolah tersebut dapat menyediakan program pendidikan yang layak, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik maupun bantuan dan dukungan peserta didik yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil, menurut Steinbeck tahun 1980. Lalu pada sekolah inklusif,
setiap peserta didik itu sesuai dengan kebutuhan khususnya agar dapat dilayani secara optimal. Selain itu juga guru dapat melakukan berbagai modifikasi dan atau penyesuaian mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidik, dan kependidikan. Sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya supaya proses belajar mengajar dapat berjalan serta tujuan pembelajaran tercapai pada semua peserta didik. Keuntungan dari pendidikan inklusif, baik siswa berkebutuhan khusus maupun siswa biasa dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan kebutuhan pendidikannya, dapat terpenuhi sesuai potensinya masing-masing. Nah, konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusif ini menuntut pihak sekolah melakukan berbagai perubahan, mulai cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual. Nah, dengan demikian, proses identifikasi dan asesmen yang akurat perlu dilakukan oleh tenaga yang terlatih atau profesional di bidangnya untuk dapat menyusun program pendidikan inklusif yang sesuai dan objektif. Lalu, kelemahan pendidikan inklusif pada sekolah umum adalah pada sebagian sekolah kurangnya guru yang mampu memodifikasi dan merancang proses pendidikan yang sama antara anak berkebutuhan khusus dan siswa normal pada umumnya. Nah, teman-teman, itulah tadi materi pendidikan inklusif mengenai tujuan dan karakteristik pendidikan inklusif yang ada di Indonesia yang dapat saya jelaskan. Saya harap materi tadi bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita semua selalu sehat dan berada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.